Selamat datang di kelas menulis komedi oleh Rio Nisafa. Kali ini kita akan mulai dengan satu pertanyaan sebagai awal materi. Bagaimana membangun sebuah cerita komedi? Dalam hal ini kita akan coba membangun sebuah cerita komedi dalam beberapa unsur. Pertama adalah premis cerita, kedua adalah sudut pandang, yang ketiga adalah nafas panjang atau nafas pendek. Oke, yang pertama adalah premis. Sebelum kita bahas detail mengenai premis, saya akan menceritakan sebuah premis sebuah film dan kalian nanti akan menebak ya. Premis pertama adalah cerita tentang 3 orang polisi kocak yang harus memecahkan suatu misteri sehingga mereka harus pergi ke luar negeri, Malaysia. Coba tebak film tersebut. Jawabannya adalah Warkop DKI Reborn yang dipegang oleh Abimanya, Vino Bastian, dan Tora Sudiro. Pertanyaan berikutnya. Sekumpulan orang terjebak dalam sebuah pulau dan mereka harus keluar dari pulau itu sebelum satu persatu orang tersebut terbunuh. Film komedi. Jawabannya adalah Hangout Raditya 3. Sekumpulan orang, seleb, YouTuber, kemudian ada komedian juga dikontrak dalam suatu produksi film. Ternyata mereka berada dalam satu pulau dan kemudian terjadi peristiwa pembunuhan. Komedinya di mana? Nanti kita masuk. Premis ketiga. Sekelompok pelajar, loser, pecundang, kemudian mereka ingin mewujudkan keinginan mereka menjadi populer, terkenal di sekolahnya. Jawabannya adalah ada banyak. Pertama kita akan ngomong film Marut Merah Jambu. Ketika Raditya 3 dengan seorang temannya ingin menjadi detektif agar mereka tidak terlihat cupu. Film kedua Yowis Band. Bayuska, Joshua membentuk suatu band agar mereka terlihat keren di sekolah. Yang ketiga ada film Underdogs. Salah satu pemerannya adalah Babi Capita, di mana 4 orang mereka merasa pecundang, sering dibully di sekolah. Kemudian mereka ingin menjadi top dengan menjadi YouTuber. Sebuah premis cerita yang menjadi eksklusif menjadi 3 buah film komedi yang berbeda diperankan oleh orang yang berbeda juga. Dari situ kita bisa menangkap bahwa premis cerita, ide atau gagasan cerita adalah sesuatu yang menjadi cerita dalam sebuah cerita komedi atau film itu berjalan. Dalam premis cerita selalu ada 4 unsur. Tokoh ingin mencapai tujuan, tetapi terdapat halangan, dan keempat ada resolusinya. Di tokoh tersebut kita bisa belajar Raditya 3, kemudian ada tadi si Babi Capita, kemudian ada Bayuska dan sebagainya. Tujuannya apa? Ingin menjadi populer di sekolahnya. Yang berikutnya adalah tantangannya apa? Tantangannya masing-masing punya tantangan. Ada yang konflik dengan keluarganya, ada yang mereka terjebak dalam suatu pulau yang enggak ada listrik, sumber makanan terbatas. Ada juga yang konfliknya adalah mereka dihadapkan pada satu kasus yang sulit untuk dipecahkan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah resolusi. Apakah mereka bisa mencapai tujuannya? Apakah mereka bisa berdamai atau menyelesaikan konfliknya? Apakah berakhir happy ending atau sad ending? Itu resolusinya. Jadi premis sebuah cerita adalah bagaimana cerita itu dibangun. Kita bisa melihat bahwa dalam premis tersebut kita belum melihat unsur lucunya, komedinya di mana. Tetapi dalam premis tersebut kita bisa membangun sebuah struktur cerita dan kemudian materi-materi komedi disisipkan di antara
dialog, di antara karakter, di antara situasi yang terbangun dan sebagainya. Kita masih membangun sebuah cerita. Yang kedua adalah sudut pandang atau point of view, POV. Dalam buku-buku komedi kita bisa bedakan generasi dulu sama generasi sekarang. Mungkin kita bisa melihat antara Hilman dan Raditya Dika. Sama seperti di pertemuan sebelumnya, dua orang penulis komedi ini seolah-olah membuat suatu pembeda, suatu generasi atau suatu angkatan bagi tulisan komedi. Itu terkait dengan yang paling mudah dipahami adalah mengenai sudut pandang atau POV, point of view. Hilman Hariwijaya dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dia menggunakan tokoh dalam karyanya itu sebagai orang ketiga. Bisa Lupus, kemudian dia bisa menjadi spin-off-nya Lupus Kecil, Lupus ABG, kemudian ada Olga dan Sepatu Roda, dan seterusnya. Ada karakter orang lain, Lupus, yang masuk dalam cerita tersebut. Lupus kemudian dia menggunakan bahasa dianya sebagai karakter Lupus, punya nama dan sebagainya. Raditya Dika menggunakan sudut pandang yang berbeda. Dia menggunakan sudut pandang orang pertama, yakni aku, atau dalam bahasa yang sering kita dengar, gue. Raditya dalam buku-bukunya selalu melihat bahwa yang menjadi tokoh itu adalah sosok Raditya Dika itu sendiri, sosok aku atau gue. Sebenarnya nggak masalah sih sudut pandang pertama itu menggunakan kata tokoh aku atau saya atau gue, terserah. Yang penting adalah bagaimana seorang penulis itu menyaman atau sesuai dengan karakter yang dia bangun dalam cerita. Raditya Dika sebagai orang Jakarta metropolitan, dia akan menggunakan kata gue. Itu yang tidak akan kita temui dalam buku-bukunya Agus Mulyadi atau Agus Magelangan atau Gusmul. Dalam buku-bukunya dia nggak akan mungkin bilang gue. Bahkan untuk menyebut orang kedua di Agus Mulyadi dia ngomong sampean, sesuatu yang dalam strata bahasa sebenarnya cukup halus untuk menghargai orang lain. Dalam buku-buku Raditya Dika ngomongnya lu gue, karena itulah bahasa sehari-hari yang digunakan. Sudut pandang ini juga akan membedakan bagaimana si tokoh dalam melihat situasi. Ketika konflik tokoh pertama, Raditya Dika misalnya, dia bukan hanya konflik dengan orang lain, dengan tokoh lain dalam buku misalnya, tapi juga dengan dirinya akan lebih sangat dalam. Bagaimana dia melihat keresahannya, sudut pandang orang ketiga, dia akan menghadirkan konflik dengan orang lain. Dalam contoh misalnya Lupus tadi, dia akan berhadapan dengan karakter lain, ada Gusur, ada Boim dan sebagainya. Dalam cerita yang lebih kontemporer misalnya Tetangga Masa Gitu, itu karakternya antara keluarga muda dengan keluarga yang sudah menikah lama 10 tahunan. Itu konfliknya dibangun dari situ. Bahkan antar suami istri pun konfliknya sudah terbangun. Sehingga itu menjadikan antara sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Apakah kemudian ada sudut pandang yang lain misalnya? Mungkin kita bisa melihat itu gabungan. Kembali ke Raditya Dika, dia sudah pernah bereksperimen tentang bagaimana sudut orang ketiga dan orang pertama dihadirkan dalam film Malam Minggu Minggu. Di situ kita diceritakan karakter Miko, kemudian ada Rian, kemudian ada Mas Anca. Seolah-olah itu melihat ada 3 karakter atau kita mengenalnya sebagai POV orang ketiga. Tapi dalam satu segmen itu ada karakter pertamanya muncul, di mana sang tokoh duduk dalam kursi sofa yang agak tinggi, kemudian dia menceritakan dalam bahasa aku, seolah-olah dia bercerita dengan bahasa aku. Nah itu kemudian yang bisa menggabungkan seolah-olah sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga dijadikan satu dalam film, dalam web seriesnya Raditya Dika Malam Minggu Minggu. Sebenarnya ada sudut pandang orang kedua, tapi ini jarang dibahas, bahkan dalam fiksi pun mungkin contohnya nggak terlalu banyak. Setelah premis, kemudian sudut pandang, yang terakhir adalah nafas panjang atau nafas pendek. Salah satu mentor saya, Boim Lepon, pernah menyampaikan bahwa
dalam sebuah tulisan itu kita bisa menggunakan nafas pendek atau nafas panjang. Nafas pendek ini berarti cerita dalam yang dibangun dalam sebuah buku itu ada bab-bab kecil yang menceritakan suatu peristiwa, suatu cerita, dan cerita itu selesai di bab itu. Mungkin kalau kita melihat cerita buku-bukunya Raditya Dika maupun si Hilman, itu semuanya cerita pendek, nafas pendek, karena dalam satu bab mereka selesai. Nah, satu buku itu merangkum tema apa yang dibangun oleh si penulisnya. Misalnya kalau Raditya Dika dalam bukunya terakhir Ubur-ubur lembur, dia menceritakan bagaimana tentang perjalanan karirnya. Di buku-buku lain mungkin tentang kisah cinta. Lupus mungkin pembeda dalam buku beda lagi, karena dia mungkin sifatnya kumpulan cerita gitu, sehingga kita melihat lupus ini adalah periode-periodenya. Mungkin temanya tidak terlalu spesifik dibandingkan film Raditya Dika. Itu yang nafas pendek. Bagaimana kemudian menjadi sebuah nafas panjang? Nafas panjang banyak ditemui dalam novel. Jadi dalam bab awal sampai bab akhir menceritakan seorang tokoh, kemudian bagaimana tokoh itu mencapai resolusinya, konflik, tujuannya seperti apa, dan itu dibangun dalam cerita yang sangat panjang. Di bab awal sampai bab akhir harus kita baca runtuh dulu mulai konfliknya. Berbeda dengan buku Raditya Dika atau Hilman, kita bisa bab pertama lompat ke bab 3, bab 3 lompat ke 7, kembali ke bab 4 bisa. Tapi kalau kita baca novel, nafas panjang kita harus runtuh bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, itu kita akan sudah membahas 3 elemen dalam cerita komedi. Itu sebagai sebuah gambaran umum bagaimana kita membangun sebuah cerita komedi. Nah, pertanyaannya adalah coba ungkapkan gagasan atau ide kalian ketika ingin menulis sebuah komedi. Sebutkan premisnya apa, sudut pandangnya apa, kemudian apakah dia nafas panjang atau nafas pendek. Tuliskan dalam sebuah tulisan, sehingga sebelum kita menulis cerita bagaimana peristiwa itu melakukan apa, tokoh melakukan apa, bagaimana konfliknya, kita harus membangun setidaknya 3 hal tersebut. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dalam materi hari ini. Kita ketemu lagi dalam kelas menulis komedi berikutnya. Saya Rudi Safa,